Dalam hadis beliau sampaikan, belum lagi akan sempurna iman salah seorang kamu sebelum aku yang lebih dia cintai dibanding orang tuanya, anaknya, manusia sekalian. Artinya, kalau alun Nabi yang nomor satu di hati awak dalam urusan cinta, belum bisa dikata iman awak sudah sempurna. Tentu kita berselawat kepada Nabi. Tentu kita sering menyampaikan salam kepada beliau dengan harapan Allah tumbuhkan rasa cinta itu. Allah lahirkan rasa rindu itu kepada beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sejenak kita berselawat dan menyampaikan salam kepada beliau. Semoga roh beliau hadir menyaksikan kita. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Allah ya Nabi salam alaika.
semoga datang karantaulah kita jalan. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, alhamdulillah. Hari lah menunjukkan jam 9:05. Kita mengaji laki pasai. Ya, buat mengaji laki pasai. Bisa jadi kita pasai mengaji, bisa jadi anak-anak kita pasai 5.000 ya nak. Kita bebas tadiang pasai saja Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak kepada pengurus musala yang sudah menyampaikan sekilas informasi tentang pondok pesantren kita. Mudah-mudahan dengan ramainya musala, dengan antusias semangatnya masyarakat ke surau, dengan adanya pondok pesantren, itu adalah jawaban tentang pertanyaan bagaimana nasib Nagari Aripan ke depan. Kalau generasi sudah dibenahi, dibekali dengan agama sejak dari dini, insya Allah pondasinya kokoh. Sebab bagaimana nasib suatu negara, jawabannya ada pada generasi muda. Sebab pemimpin muda hari ini adalah pemimpin hari esok. Semangat yang seperti itu mudah-mudahan bisa kita pertahankan. Alhamdulillah, kita masyarakat Nagari Aripan masih antusias, semangat, keagamaannya masih tinggi. Nyorisau anaknya tidak pandai mengaji, nyorisau anaknya alun khatam Al-Quran. Iku perlu kita banggakan, perlu kita pertahankan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya suatu penduduk, suatu kampung, suatu negari beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh janji Allah akan kami bukakan keberkahan yang turun dari langit dan muncul dari bumi. Artinya, untuk terciptanya masyarakat madani Islami
baldatun taibatun warabun ghafur, negeri yang baik, penuh ampunan Allah. Tak lain dan tak bukan adalah iman takwa. Di mana kita bisa mendapat iman dan takwa itu? Yo di surau, yo di pondok pesan. Ambo sangat mengapresiasi yang disampaikan oleh guru mengaji tadi. Untuk membantu tenaga pengajar di pondok pesantren, beliau meminta untuk membantu mengajarkan ilmu fiqh bagi anak-anak yang sudah lancar bacaan Al-Qur'annya atau yang sudah khatam tapi masih sekolah dasar. Itu ya Pak Ustaz. Iko kurang laweh tapak tangan juniru ambo tampuang. Kalau memang orang tua wali murid pun setuju, anaknya setelah anaknya khatam, ia ingin menambah, menggali lebih dalam, ambo mau tus nanti anak-anak mau di pesantren untuk mengundang doa. Sambiannya pulang ke rumah ranggaiknya lah dah. Sambil pulang, laki mantu takan tua, nyulang gak cik bab anak-anaknya. Insya Allah. Kok dapat orang tua wali murid setelah anaknya khatam tadi itu, tambahnya dia semangat mendalami balik. Sebab ilmu agama itu semakin kita gali dan semakin kita gali akan terasa kekurangan dan ketidaktahuan kita. Seumur hidup kita pergunakan menuntut ilmu agama, menggali isi Al-Quran. Perumpamaannya satu buah jarum awak celupkan ke dalam lautan, baranan tabao dek jarum tadi, segitu ilmu yang awak peroleh. Itu perbandingannya dalamnya ilmu itu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Itulah perbandingannya, perumpamaan ba'ana sedikitnya. Baraya nan tabao dek jarum tadi, bara nan tinggal di laut. Coba bayangkan. Jadi pantas orang-orang filsafat itu bilang, pantas orang-orang filsafat itu menyampaikan mengatakan, setelah sekian banyak ku ketahui, barulah sekarang aku tahu bahwa diriku tidak tahu. Aneh memang. Setelah sekian banyak ku ketahui, barulah sekarang aku tahu bahwa diriku tidak tahu. Oleh sebab itu, beri support, beri semangat anak-anak. Ketahuilah wahai para orang tua wali murid, inilah aset ibu-ibu dan apa-apa. Sebenarnya kekayaan yang abadi itu yang ibu bapak miliki, bukan rumah mewah, bukan mobil, bukan ladang dan sawah, bukan punya anak menyandang jabatan tinggi.
mempunyai harta benda banyak, tetapi kekayaan bagi seorang ibu dan seorang bapak adalah memiliki anak yang saleh. Kapan itu bisa kita rasakan? Setelah dunia ini kita tinggalkan. Setelah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita tahu betapa kayanya kita menghadap kepada Allah, kembali ke akhirat, meninggalkan anak yang saleh. Sebab bagi seorang ibu atau seorang ayah, dengan memiliki anak yang saleh, berarti sudah memiliki pensiunan di akhirat. Orang tua yang memiliki anak yang saleh, tanpa didoakan khusus bagi anaknya, setiap amalan yang dilakukan sang anak, setiap kebaikan yang diperbuat oleh sang anak, secara langsung orang tua menerima pasien. Tidak apa-apa Bapak Ibu, banting tulang peras keringat bak mano caro, kok bujuk makanan bujuk-bujuk lu, asal yang muahnya mengaji. Mungkin sebagian orang tua yang masih belum Allah buka lebar mata hatinya, begitu bangga memiliki anak, bangga menceritakan ke orang lain, anak saya sudah memiliki ini, itu, tiap bulan berkirim sekian, kolah dapat di dunia. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu, itu akan jadi penyesalan di saat kita sudah dimasukkan ke liang lahat. Ternyata tidak ada kekayaan melebihi memiliki anak yang saleh. Roh bangga dikala akhir hayatnya, dikala sakaratul maut, dikala sudah terbujur kaku, anaknya yang tampil menyelenggarakan jenazah, anaknya yang langsung memandikannya, anaknya yang tampil di depan menyolatkannya, anaknya yang menghadapkan dia kepada Allah. Tidak ada kebanggaan dari itu, wahai bapak-bapak. Apabila mati anak Adam, putus segala amalan, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang saleh. Sedekah jariah, apa yang sudah kita perbuat? Terkadang untuk kita makan sehari-hari payah, untuk kebutuhan kita terkadang tidak terpenuhi, ilmu yang bermanfaat untuk kita pun tidak cukup. Beribadah, beramal terkadang terombang-ambing dalam keraguan-raguan. Harapan satu-satunya Bapak Ibu, anak yang saleh. Tumbuh rusuh baanku kecek nalah tua-tua. Anak ambolai banyak pindah ado nak saja seorang anak. Kok kabar anak tak mungkin lah dong pula 80 rumah. Contoh, baca boleh. Kok dulu papaku kini lah sadar, pitih lah ya do. Kali sekolah anak kali masuknya ke pesantrennya lah, babi ni lah balang. Baca boleh. Biayai anak yang ada kemauan untuk menuntut ilmu, ibu akan dapat. Ada wak pitih, ada oleh mengaji nak. Lah ibu biaya nak do masuk pesantren ni, seluruh biaya bulan gua. Yakinlah ibu akan menerima pasti. Aku harapan anak yang sah, anak yang
Ibu bapak jemaah yang hadir, yang dirahmati Allah. Hidup ko sawanta ya Pak. Salamu muawak sepanjang-panjang muawak laki mati percaya wala. Ko ibarat mentenju membulu tangkis wa doronde nak kadua nak katigo jadi salahnya saronde sakan jual api. Mati sekali, tak bisa diulang. Yolah gawa deh, duk patang ulang itu kelihatan dah. Koyo nanya, naleng aja dah muah. Berapa banyak penyesalan roh dalam kubur, mayit menangis di alam sinan. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa kum minas salihin. Oi kironya Tuhan, balik alamu ke dunia gak sabanta. Fasadaka abu ka masyarakat masuk itu laya do piti tapi anggan magia. Tanya tu bola mati yang membodoh balik kasua sekian. Jawi mu ada di orang tua di sana ada lah. Memang sedekah itu sejatinya Tuhan. Dan ambo kaba amasan. Nasilah jadi bubuah. Tak bisa balik kabare jawab itu. Dari jadi joya mato darah awak minta balik ke dunia. Tak bisa. Sudah tu nampak yang rusuh, nampak yang gamang dewak bapak ibu. Mati itu tu sekalinya tak bisa diulang. Kok nyampang tak tapek nan sekali tadi dia lah kekaram awak. Karam. Tapi kok ibarat awak bakarajo nak nak muah kau deh, lang dia. Nak pas pesawat taruh ada kau nak jak deh menjadi baju contohnya nak. Jadi baju nak. Rupanya tak kadang. Nak pas ukurannya lah. Bisa diulang. Mati nak bisa dah bu. Le pernah ibu-ibu menengah mati sasek. Le bisa diulang. Lihatnya sasek mau ulang. Lihat supaya dia tua lesa. Aku dah pernah rusuh awak. Sekali. Le sebab itu hati-hati awak. Kok kau mati dua ni matang-matang lah. Dua jam sasek. Ibarat orang ujian. Kami-kami lah kaji lu kapai kok kematian nak bisa ulang. Lah salah dah kira. Kecik guru tak keko ada lah banyak lah. Dah kacau balau dia lah. Mati dah ulang dah lah. Nah, bisa. Ayo beraja menawat. Mutu ampusakum qabla an tamutu. Artinya matikan diri kamu sebelum mati. Ini baru beraja mana. Ibu bapak jamaah yang hadir, yang dirahmati Allah. Leado keinginan awak sesudah kata Quran gana anak awak mendalami cek lain. Sesudah itu, leado le keinginan awak untuk menyambung mempadalam lihat ke pondok disambung. Supaya nak nyambung. Oh di ma pondoknya bisa milih pondok lah banyak. Ini penting mondok. Oh di ala ripinya dake engku kama katuju botolong mantan penting lain masuk pondok. Bahkan kok dake banasa taparuhnya anan jauhan. Nurul yakin saja bapak-bapak ibu-ibu yang pusatnya di ringan-ringan 30 cabangnya. Para cabangnya? Lah 30 cabang. Kalau ada juga keinginan orang negara di depan dengan ingin membuka cabang Nurul Yakin, buat macam cara ambo lah membantu dia. Sebab cita-cita buya, kok dapat Nurul Yakin ke cik jorong cik. Kok indah je cik jorong cik negari cik. Kok indah je cik negari cik kabupaten, cik kecamatan. Kok indah je cik kecamatan, cik kabupaten. Beliau sekarang sudah tiada bu. Mungkin kaji beliau tak bala dapat dah buku kulit dah dor.
Tapi tangiang itu setidaknya jadi tua menyambung perjuangan beliau. Dan alhamdulillah tahun ini sudah resmi dibuka Ma'had Ali. Satu universitas. Perguruan tingginya lu yakin tulah ada berkat perjuangan kawan-kawan nan punya gelar di ujung jadi pangkat. Kalau anak kuliah biasa kita sabut dengan mahasis. Kalau Nurul Yakin mahasantri. Universitas Ma'had Ali. Baru S1. Jadi sudah mengaji jadi tuankunya mengaji jadi punyalah mahasantrinya kuliah. Danlah ada komunikasi yang dengan anak beliau selaku pimpinan, selaku ketua yayasan. Kini mahasantrinya jumlahnya 36 kurang lebih. Tapi sampai kuliah dan khusus kampus lu ada oleh Bapak. Jo jam. Andaikan di cabang, sabuilah di negara Aripan. Ada tanah. Lain mungkin kira-kira di tagak kampus tu. Mungkin mana tuanku? Ambo kini sedang memperjuangkan itu. Tolong doa aja. Insya Allah kita. Kalau oleh Tuhan izin Bapak Ibu, kita kini sedang berjuang. Kalau oleh ibu-ibu mencari WA, ibu-ibu mencari HP Android, kita kamambil tanah ke sekolah. 2 hektar lebih. Insya Allah nanti katagak kampus Nurul Yakin sedang tu. Amin. Kenapa mau sampaikan? Kok nyampang singkek paminto aja sampai bilangan sudah setidaknya anak-anak ambo, santri ambo, tolong semua itu. Tolong wujudkan cita-cita itu. Tagak anyo Universitas Nurul Yakin di Nagari Aripan. Nagari Aripan menjadi kota santri. Surau-surau yang sudah ada diuni oleh mahasantri. Laksana sebuah kosannya. Amin. Akhirnya sedang berjuang. Masih ada kesempatan bu. Kok ada nak 1 ke semeter, 2 meter, 3 meter atau bara saja. Silahkan datang. Tahu tanya kau orang bape nak 1 adanya orang. Cuma tahu dari si kuat nak mau sedis. Ambo yang nak 1 baca rodis. Langsung ke rekening bisa aja. Dan kini londo betong-betong ada bapak ibu ada nak semeter, ada nak 10 segala macam bu kampungan selalu. Baang ko mo sampai lekau bapak ibu kini. Minta doa. Kau anak hadir kini gambo yakin doanya dah ngade Tuhan. Mudah-mudahan dimudahkan Allah, amin. Dibimbing oleh Allah, amin. Terwujud andaknya, amin ya rabbal alamin. Nagari Aripan menjadi kampung santri, kota san, baldatun taibatun warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita sampaikan kepada guru kita